wal asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim data, musyawarah nurul halayak, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjut dengan kajian ilmu yang taklim setiap hari Rabu ini. Alhamdulillah, pertama kalinya saya bisa bersilaturahim dengan jamaah data ini, ya, wasilah dari Adi Kiai Haji Taufikur Rahman yang kurang lebih seminggu yang lalu beliau telepon saya dan diminta bisa silaturahim ke majelis beliau di data ini. Mudah-mudahan silaturahim ini menambah ilmu kita, menambah rahmat dan jadi sarana keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Sahih Muslim, ya, di dalam kitab Sahih Muslim di jilid yang ke-9 di juz yang ke-17, ya, di hadis yang ke-2750 ada hadis yang menegaskan tentang pertemuan sahabat Nabi yang bernama Hanzalah Al-Husaini. Hanzalah Al-Husaini ini dikenal dengan Utabi Rasul. Dia adalah juru tulisnya Rasulullah SAW. Bahkan di riwayat yang lain, Hanzalah ini punya julukan namanya Gisrul Malaikat. Jadi orang yang ketika meninggalnya itu dimandiin malaikat. Kalau kita kan paling banter dimandiin Pak Amil gitu ya. Kalau itu dimandiin sama malaikat, ya. Karena Hanzalah ini amat sangat luar biasa. Pernah suatu saat Hanzalah itu kan pengantin baru jemaah, pengantin baru malam pertama, kemudian ada seruan untuk berperang, ada seruan untuk berjihad. Hanzalah itu kalau sudah ada seruan daripada Rasul, nggak lagi mikir-mikir. Gak kayak kita diajak sholawat tak dulu gitu, tak sok gitu ya. Tapi Hanzalah enggak, sampai-sampai dia nggak sempat mandi junub, nggak sempat untuk mandi junub. Kemudian dia berperang dan dia syahid, terbunuh di medan perang. Nah, ketika terbunuh di medan perang, selesai perang semuanya mencari mayat-mayat para sahabat yang terbunuh. Tiba-tiba para sahabat melihat mayat Hanzalah. Nah, kemudian pas melihat mayat Hanzalah itu bercucuran air di tubuhnya Hanzalah, sampai misteri itu tidak terpecahkan kecuali ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat di dalam tubuh Hanzalah itu ada air yang bercucuran. Air apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Jadi luar biasa Syekh. Nah, tetapi yang menarik dan perlu menjadi perhatian bagi kita semua, dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Syarah Sahih Muslim di jilid yang ke-9 di juz yang ke-17 hadis 2750, suatu saat Hanzalah itu ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, lakini Abu Bakar faqala kaifa anta ya Rasulullah. Kata Hanzalah, suatu saat Abu Bakar itu menemui aku, kemudian dia bertanya kepada kaifa anta ya Rasulullah. Ini kebiasaan para sahabat itu, Pak, selalu saling sapa. Ketemu saling sapa, gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya Jabir, Bagir gitu, ujungnya tiar gitu, corona gitu kan. Itu para sahabat biasa, dan mereka selalu menanyakan kabar. Jadi menanyakan kabar itu adalah bagian daripada tradisi para salafus saleh, para sahabat gitu ya. Kadang-kadang kita jangan suka bikin beban orang. Salah
dia kerjanya nyalamin ya dong gitu ya. Nah suatu saat Hanzalah itu terima kasih ketemu dengan Abu Bakar, lagi ini Abu Bakar. Fakola maka Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kabarmu hai Hanzalah? Kata Hanzalah begini, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Abu Bakar kaget, subhanallah, masya Allah. Kata Abu Bakar, apa yang terjadi dengan engkau? Ya, mataku, subhanallah mataku. Apa yang kau ucapkan oleh Hanzalah? Ada apa dengan? Hanzalah mengatakan begini. Qala qultu naqulu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'annahu bil ayn. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal awlad wa tayyib fa nasina katsiran. Kata Hanzalah begini. Mana awnaku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah yudzakiruna bin nari wal jannah, Rasulullah mengingatkan aku tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yul 'ain. Ya, ketika aku bersama Rasul cerita tentang surga, Rasul cerita tentang neraka, ka'anna ra'yul 'ain, seolah-olah neraka dan surga itu ada di hadapan, sehingga meningkatkan aku untuk terus beribadah, semakin semangat untuk beramal. Akan tetapi, kata beliau, kata Hanzalah, fa'idha kharajna min indi Rasulullah sallallahu afasna al-azwaj wal awlad wat tayyib. Tapi begitu aku keluar dari majelis Rasulullah, aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu, menyibukkanku, anakku, keluargaku, pekerjaanku, fanasina katsiran, menyebabkan aku lalai dan lupa terhadap itu semua. Itu kata Hanzalah begitu. Kemudian kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, aku pun mengalami hal yang sama apa yang kau alami wahai Rasulullah. Jadi mereka itu selalu begitu. Jadi nafaqah di sini kata Imam Nawawi ya, bukan benar-benar munafik ya. Kita kalau memahami hadis secara tekstual di sini kan bisa berbahaya. Kalau misalkan kita ternyata sahabat Nabi Hanzalah itu telah munafik, padahal dimaksud dengan nafaqah di situ adalah khaufun nifaq, ketakutan Hanzalah terhadap sifat munafik. Jadi ada 30 sahabat yang ditemui oleh sahabat yang lain. Mereka rata-rata khawatir dengan munafik. Ya, munafik karena kemunafikan ini kan penyakit yang gak terasa. Sebab dia penyakit hati. Itu bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik semakin parah, semakin terasa masih penderitanya. Tapi kalau penyakit hati semakin parah, semakin tidak terasa. Itu penyakit hati. Kalau penyakit fisik kan meriang gitu kan, terasa kan, buru-buru cari paramek, panadol. Tapi kalau penyakit hati kan pelit, korek, meregehese kan terasa. Padahal dia sendiri, ada orang ngomongin sih, cuma pelitnya iya, padahal yang ngomongin dia kan terasa penyakit. Penyakit fisik itu semakin parah semakin terasa. Tapi penyakit hati semakin parah semakin tidak terasa. Makanya penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit apa? Penyakit fisik. Kalau penyakit hati itu bisa menyebabkan amal kita hilang. Kalau penyakit fisik itu justru bisa menyebabkan pahala kita bertambah. Kalau sabar, ya, dan tidak terasa orang lain. Suami misalkan yang sakit perut, dirasakan sama suami atau istrinya kira-kira? Istri kira-kira sakit kepala, yang kerasa sama istrinya atau suaminya? Boro-boro istri sakit kepala, suami antang mancing gitu kan, main mamanya udah. Tapi kalau misalkan istri ngomel, istri cerewet, itu kerasa nggak bapak-bapak? Kerasa. Tapi kalau misalkan suami mungkin kerasa nggak bu kira-kira bu? Kencang banget kerasa. Itu bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik. Tapi kita kadang-kadang ya, kalau misalkan mengalami sakit hati, penyakit hati, kita nggak pernah mau introspeksi, mau mengobati. Padahal penyakit hati itu bahaya. Satu, amal bisa rusak. Dua, penyakit hati itu bukan hanya perkara dunia, sampai terbawa kemana? Ke akhirat. Dan bahayanya itu tidak terasa oleh si penderita. Makanya orang
orang jutek, judes, juniper, atau juniper kan? Julid, nyinyir, dan baperan gitu. Itu nggak bakal dia ngerasa gitu, dirinya juniper, tapi orang lain yang merasakan terhadap penyakit hati yang dirasakan oleh dia. Nah, para sahabat itu hebat, bukan hanya merasakan penyakit fisik, tapi penyakit hati pun mereka bisa merasakan itu, bisa dideteksi sama mereka. Nah, begitu yang terjadi dengan Hanzalah. Jadi dia bukan munafik yang sesungguhnya, tapi kekhawatiran Hanzalah terhadap sifat munafik. Kata Abu Bakar, kalau seperti itu, aku pun mengalami hal yang sama. Di majlis Rasulullah, aku begitu semangat untuk beribadah, beramal. Begitu kembali kepada anak istri dan pekerjaan, aku pun sering dilalaikan seperti itu. Mereka berdua kemudian bicara dan kompromi dan sepakat. Kalau begitu, yuk kita datangi guru kita Rasulullah SAW. Nah, para sahabat itu suka begitu. Jadi kalau ada masalah dengan penyakit mereka, mereka buru-buru datang ke gurunya. Kita kadang-kadang misalkan udah ada masalah, udah tahu malas ngaji, udah tahu pelit, malas datang ke guru untuk konsultasi ya. Itu rata-rata semua orang punya guru spiritual. Sahabat itu guru spiritualnya Rasulullah guru spiritualnya Jibril. Ya Jibril langsung dari Allah. Yang namanya sanad keilmuan. Jadi hierarki ilmu itu begitu lah. Dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Rasul, Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'innya, kepada ulama, kepada ustaz, kepada guru, dan seterusnya. Itu namanya hierarki keilmuan. Jadi kalau misalkan ada orang gak butuh kepada guru, itu error itu. Emang dia ketemu dengan Rasul kan enggak? Kalau misalkan dari dia langsung kepada Rasul. Jadi kalau saya gambarkan kan begini, ini namanya kan sanad keilmuan ya. Maaf. Ilmu itu kan kalau misalkan tidak ada silsilahnya kan bahaya. Ya, ini kan Allah. Allah kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah kepada ini, kepada Jibril. Kan? Kepada Jibril ya. Tulisannya bagus ya. Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in kepada terus sampai kepada ulama, sampai kepada ustaz, sampai kepada jamaah. Itu namanya hierarki keilmuan. Nggak bisa misalkan dari sini jamaah orang langsung kepada Nabi gitu. Kapan ketemu Nabi kan repot kan? Nggak ada kan? Ibaratnya gini, bapak sakit gigi, ibu sakit gigi, yang paling enak datang ke dokter gigi atau ke Gramedia beli buku tentang gigi. Saya tanya yang paling enak yang mana kira-kira? Ketika sakit gigi, enakan datang ke dokter gigi, ke puskesmas, atau langsung kita baca buku tentang gigi, enakan yang mana kira-kira? Kan ini ada orang kadang sakit gigi nggak mau ke dokter gigi. Saya nggak butuh dokter, nggak butuh mulai, langsung dia kepada kitab tentang gigi. Udah istilahnya dia puyeng, sakit gigi, boro-boro obatin yang ada adat-adatan ya. Ini kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu kalau pikirnya. Ya sakit gigi itu yang enak kan datang ke dokter gigi, ke puskesmas, bayar 4.000 BPJS apalagi gratis ya, gitu. Daripada sakit gigi kita ke toko buku beli tentang buku tentang gigi. Akhirnya kita baca-baca apa obat sakit giginya, ketemu kagak, parah iya. Sama kayak begitu sekarang. Orang langsung kembali kepada Quran misalnya. Kembali kepada Quran, Quran itu kan bahasa Arab. Mubtada mana, khobar mana, maf'ul bih mana, maf'ul mutlak mana kagak ngerti, suruh balik kepada Quran. Itu percis orang sakit gigi nggak mau datang ke dokter gigi. Jadi kita tinggal datang ke dokter gigi. Dia sudah ahli dalam masalah gigi, praktek sudah puluhan tahun, punya ijazah tentang masalah gigi, datang aja, tinggal langsung, oh iya obatnya ini sembuh sehari, bayar murah, kan begitu. Tapi ada kelompok sekarang seolah-olah melupakan itu, menghilangkan itu semua, ingin langsung ada apa-apa langsung kepada Quran dan Sunnah. Ya, pas baca Quran dan Sunnahnya, tajwidnya salah, yang gondrong masih salah, apalagi yang pudul kadang-kadang itu. Nah ini kan masalah. Jadi hierarki keilmuan itu tidak bisa kita bypass langsung kepada Allah, langsung kepada Rasul, tapi harus melalui itu. Nah mereka para sahabat Nabi pun begitu. Jadi Hanzalah al-Sadim kata Abu Bakar, wallahi
Hanzalah, kalau itu yang kau maksud terkait dengan kemunafikan, aku pun mengalami hal yang sama. Maka kata Hanzalah, mari kita datangi guru kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Hanzalah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nafaq Hanzalah, nafaq Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik ya Rasul. Rasulullah mengatakan, wa madaka ya Hanzalah, apa maksudmu? Yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orangnya bijak, tidak langsung memvonis. Ya, nafaq Hanzalah telah munafik. Kenapa kau ya? Enggak. Wa madaka, maksudmu apa? Begitu kata Rasul. Apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah, ya, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'il ain. Ketika aku bersama engkau, kau ingatkan aku tentang surga, tentang neraka, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan, sehingga aku semangat untuk beramal. Akan tetapi ya Rasulullah, fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wat tayyib. Begitu aku balik lagi ke keluargaku, kepada istri, anakku, pekerjaanku, semua melalaikan aku, wahai Rasulullah. Oleh karena itu sepertinya aku telah munafik. Apa jawaban Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadihi in law takuna ala ma takuna wa bi dzikri la safahatumul malaikah ala busikum wa bi turukikum walakin ya hanzal sa'atan wa sa'atan salat marrat. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi. Rasul itu kalau meyakinkan sahabatnya biasanya pakai sumpah, ya, pakai sumpah. Kalau dalam ilmu balaghah sebuah kalimat itu diperkuatkan salah satunya dengan sumpah. Biqasamin qad inna la min ibtida wa nunna tauhid wasmin ukida. Jadi dalam Jauhar Makna bait yang keempat itu kalau nggak salah ya. Biqasamin qad inna la min ibtida wa nunna tauhid wala ibtida yang wasmin ukida. Jadi sebuah kalimat itu diperkuat, ya, itu biqasamin, satu dengan sumpah, qad dengan qad, lam dengan lam, inna dengan inna, ya, lam tauhid, nun dengan nun tauhid, sakilah, khofifah, dan juga wasmin ukida dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu punya fungsi tauhid, punya fungsi menguatkan. Seperti mubtada khobar itu punya fungsi menguatkan. Makanya saya pernah diminta menjawab tentang beredarnya broadcast tentang kalimat husnul khotimah. Jadi kan sekarang itu kan banyak hal-hal yang bersifat bilariah, sedikit-dikit langsung viral gitu ya. Makanya perlu pelajari fikih bilariah. Ya, sedikit-sedikit langsung viral ya. Itu ada statement bahwa kalimat husnul khotimah bagi orang yang sudah meninggal itu katanya tidak berlaku. Pernah baca broadcast itu kan? Ya. Jadi husnul khotimah itu sudah tidak berlaku kalau orangnya sudah apa? Karena kata dia husnul artinya apa? Baik, khotimah artinya akhir. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah berakhir. Ngapain kita katakan husnul khotimah? Jadi waktunya sudah tidak tepat lagi. Nah, ini nggak paham tentang kalimat kayak gitu. Yang mengenal waktu itu saya tanya, kalimat isim atau kalimat fi'il gitu. Yang ada waktu itu kalimat fi'il atau isim? Kata benda atau kata kerja? Kata sifat apa kata kerja? Kata kerja. Fi'il madi kata kerja apa? Lampau. Fi'il mudhari kata kerja sekarang maupun akan. Fi'il amar kata kerja akan. Jadi yang mengenal waktu itu, yang mengenal zaman itu adalah apa? Kata kerja, bukan kata benda atau kata sifat. Husnul itu kata kerja atau kata sifat? Isim atau fi'il kira-kira? Ya karena dia isim kan tidak berlaku, katanya tidak berlaku. Isim itu tidak mengenal kata apa? Waktu.
Kalau dalam ilmu balaghah, isim itu punya fungsi ukida, menguatkan. Jadi kalau misalkan orang sebelum meninggal kita doakan husnul khotimah, kemudian kita dapat kabar, kemudian kita dapat kabar, kita doakan lagi, semoga doa yang pertama mendoakan harapan, yang kedua menunjukkan penegasan. Semoga betul-betul dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu dalam kalimat bahasa Arab. Ini kesalahan kita kadang-kadang menyimpulkan hukum yang berasal dari bahasa Arab tapi disimpulkan dari bahasa Indonesia, kan kacau ya kan? Jangan sembuh makan permen, kayaknya permen gitu. Saya nggak bisa pantun kayak Ustadz pantun kayak gitu ya. Jangan sembuh makan sayur lodeh, nggak nyambung capek deh gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah. Lau tadumuna ala ma takuna indi, kata Rasulullah begitu. Hanzalah, sekiranya engkau berada dalam posisi keadaan seperti engkau, keadaan seperti wa bidzikri, dan kau tetap berzikir, la safahatul malaikah, sungguh malaikat akan menyapa engkau ala kursiku, di tempat-tempat tidur kalian, wabi turukikum, membimbing kalian di jalan-jalan kalian, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salah samarwan, akan tetapi ya Hanzalah itu lakukan saat demi saat, waktu demi waktu. Jadi hadis ini disimpan oleh Imam An-Nawawi di dalam tentang bab di dalam menjaga iman, bab di dalam memelihara iman dengan cara ingat akhirat, dan juga kita senantiasa hadir di majelis ilmu. Jadi ternyata majelis ilmu kita seperti ini adalah cara mencarger dan memaintain keimanan kita. Ya, jadi ini ditaruh oleh Imam Nawawi di situ. Ya, Imam Nawawi menyimpan hadis ini, ya, meletakkan hadis ini di dalam bab menjaga iman dengan mengingat akhirat dan hadir di majelis zikir dan majelis ilmu. Karena iman kita itu Pak mengalami fluktuasi, naik turun. Iman itu naik turun, percis kayak dolar, kadang naik kadang turun. Ya, tergantung tanggal kayak iman kita. Tanggal muda naik kayak gitu ya, tanggal tua turun kayak gitu. Jadi iman kita itu mengalami fluktuasi, mengalami naik turun, enggak stabil. Naik terus kita bukan para nabi, turun terus kita bukan setan, tapi kita manusia yang kadang naik, yang kadang itu. Jangankan kita, sahabat mengalami hal yang sama. Maka Rasulullah memberikan solusi ketika mengalami keturunan iman, maka charger iman itu dengan menghadiri majlis. Makanya lau tadumuna ala masakunna ini, sekiranya kau tetap seperti engkau bersamaku, artinya di majlis itu, wa fi dzikri, dan kau tetap berzikir, maka imanmu akan stabil dan terus naik, tidak akan mengalami penurunan dan juga kemerosotan. Ini luar biasa. Jadi majelis ilmu itu bukan majelis sembarang majelis. Majelis terbaik di bumi ini adalah majlisul ilmu. Majelis terbaik, tempat terbaik. Ya, tempat terbaik. Bukan istana, bukan gedung DPR, bukan. Tapi tempat terbaik di dunia ini, kata Rasulullah, adalah apa? Majlisul dzikr, majlisul ilmu, tempat terbaik. Saking terbaiknya Rasulullah menggambarkan majlis ilmu itu raudhatun min riyadil, taman di antara taman surga. Jadi taman surga di dunia itu cuma dua. Satu, raudhah itu ada yang di Madinah, itu paling lebarnya itu 100, ya. Paling itu sekitar antara mimbar Rasulullah dengan apa? Dengan rumahnya. Itu kecil gitu ya. Itu pun kadang-kadang besar-besaran, ya. Itu pun kita boro-boro bisa tiap bulan, Pak. Setahun sekali juga kagak. Itu taman surga. Cuma ada dua di dunia. Satu ada di Madinah, dan itu nggak boleh lama-lama. Baru duduk kita kadang-kadang askar langsung suruh diusir gitu. Yang kedua adalah majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu masya Allah udah luas,
kadang-kadang dikasih kopi, kadang-kadang selonjoran gitu ya. Tapi tetap kadang-kadang sarapan gitu ya. Tetap aja kita nggak mau. Padahal kita masuk, padahal yang di sana kita bela-belain. Jam 2:30 belum waktunya dibuka kita sudah datang ke situ. Pingin dulu di majelis atau di taman sorga. Tapi ada taman sorga yang dikasih sarapan, yang gak diusir sama marbot sama DKM-nya. Tetap aja kita kadang-kadang malas mendatanginya. Nah ini kita kadang-kadang suka kebalik gitu ya. Padahal kedudukannya sama. Di sana taman sorga, di sini juga taman sorga. Ya, saking taman sorganya makanya paling nyaman itu majelis ilmu. Jadi kalau bapak nggak bisa tidur di rumah, ibu nggak bisa tidur di rumah, datang aja ke majelis ilmu. 5 menit pertama malah 5 menit kedua merem gitu ya. Saking tenangnya, saking khusyuknya kadang-kadang. Nah jadi hadis ini bicara tentang gimana cara memaintain keimanan. Jadi iman itu perlu dimaintain, perlu dipelihara, perlu diimunisasi supaya dia mengalami kekebalan ya di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Kenapa sebab? Karena iman itu dahsyat, iman itu luar biasa. Yang saya tulis di sini misalnya ada 5 pengaruh keimanan yang bisa dirasakan langsung sebetulnya bagi jiwa kita, bagi spiritual kita. Terlebih lagi ketika kita dalam kondisi seperti ini. Ya, pertama itu iman itu punya pengaruh melahirkan rasa aman. Makanya iman, aman, imun itu satu akar kata tuh. Itu surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Yang pertama, iman itu melahirkan rasa aman. Al-An'am ayat yang ke-82. Ya, Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, kemaksiatan dan kesyirikan. Ulaika lahumul amn, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa. Wa hum muhtadun, dan mereka orang yang selalu mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah. Jadi yang pertama pengaruh iman itu. Kenapa harus dipertahankan? Karena dia melahirkan rasa aman, rasa aman, rasa nyaman. Saya tanya kira-kira ayat yang berbicara tentang ujian, ayat yang berbicara tentang musibah dunia, musibah yang pertama itu apa kira-kira? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kemudian baru waljud. Kemudian baru wanaqsin minal amwal. Lapar, kekurangan diri, sakit atau mati, kekurangan harta. Ini berasal dari apa pertamanya? Haud. Jadi lawan daripada rasa aman itu apa? Takut. Lawan dari rasa takut itu apa? Pertanyaan saya kira-kira haud itu terkait dengan mental atau terkait dengan fisik? Takut itu kaitannya dengan mental atau dengan fisik? Takut itu mental. Makanya kata Utsman bin Affan di dalam Nashai'ul Hibad ya, Nashai'ul Hibad, takut itu ada 3. Satu, ada yang disebut dengan takut tobiyah. Takut tobiyah itu adalah takut naluriah. Ya, ibu-ibu takut kecoa, itu naluri. Takut harimau, takut ular, itu naluri, nggak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi jangan mentang-mentang merasa imannya hebat, dia masuk ke taman safari pakai motor misalnya. Pas ditanya sama penjaganya, kenapa bapak pakai motor? Saya orang beriman, saya orang bertakwa, nggak ada yang saya takuti kecuali Allah. Dimakan zina. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan iman. Ini takutnya takut naluriah, nggak ada hubungannya dengan iman. Itu takut yang pertama, tobiyah. Yang kedua adalah takut yang disebut dengan takut syaitaniyah. Takut disebabkan karena pengaruh setan. Setan yang sering bikin kita was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka was-was di dalam hati manusia itu setan namanya. Ini makanya kalau perempuan suka was-was itu bisik-bisik tetangga itu dipengaruhi setan. Takut masa depan, padahal masa depan itu enggak ada apa-apanya gitu. Saking takutnya terhadap masa depan, dia pelit, dia korek. Gak mau sedekah, gak mau berinfak, gak mau beramal, semuanya pokoknya ditabungin. Takut masa depan, ujung-ujungnya di
dimakan kagak, mati keburu datang gitu. Kan begitu. Cuma ada kisah nyata kayak begitu kan. Ada seorang bos ya, dia Cina gitu ya. Usahanya dari pagi sampai sore. Orang kadang-kadang ke gereja dia tetap ya. Dia jaga apa? Jaga toko. Hari Minggu pun jaga toko. Nggak ada waktu untuk jalan-jalan. Padahal duitnya banyak. Sampai-sampai dia menikmati kagak, dia capek. Ya, dia punya pelayan, punya pembantu juga. Akhirnya apa? Akhirnya dia keburu meninggal tanpa menikmati hasil usahanya. Kemudian ternyata suaminya menikah sama pembantunya. Pas pembantunya ngomong, tuan saya, nyonya saya bekerja untuk saya. Jadi bukan dia yang bekerja untuk nyonyanya gitu lah. Akhirnya uangnya semuanya dikasih ke siapa? Ke pembantunya. Jadi bukan si pembantu ternyata yang jadi karyawan untuk tuannya, ternyata tuannya, nyonyanya bekerja untuk pembantunya. Dia yang menikmati. Akhirnya setelah itu dia mau jalan-jalan, takut seperti tuannya itu kayak. Dia ada yang kayak begitu manusia. Ya, ada yang seperti itu. Itu namanya takut setonia. Takut setonia itu ketakutan yang kagak jelas. Yang ditakutinya apa kagak jelas. 2:30 bangun mau tahajud, ada bunyi di atas para protrak, gak jadi dia. Nah ini takutnya apa? Setonia. Yang ketiga ada yang disebut dengan takut syariah. Takut yang berdasarkan syariat. Bahkan takut ini berpahala. Takut kalau dicabut nyawa oleh malaikat ketika dalam kondisi sedang lalai. Kermocok, double kena dicabut nyawanya, klok mati, takut kita kadang-kadang gitu. Takut kermancing, pas ditarik juga malaikat gitu. Ini takut syariah namanya. Ketakutan yang berpahala. Ketika dicabut nyawa dalam kondisi sedang lalai. Nah, ini takut. Nah ini kan penyakit mental, bukan penyakit fisik. Kalau takut istri kira-kira bagian mana nih kira-kira? Fobia, setonia atau syariah kira-kira? Pak, takut istri takut yang mana Pak kira-kira? Tiga-tiganya. Jawabannya, saya nggak takut istri Ustaz, tapi istri saya menakuti memang kadang-kadang gitu ya. Takut Pak kagak, tapi istri saya menakutkan. Itulah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada wanita. Walaupun dia lembut tapi menakutkan. Ya, kalau misalkan sudah handphone dipegang istri dia, jantung berdetak kencang. Ya, oh gitu ya. Kadang-kadang kan suami kayak begitu, dikasih namanya Endang, padahal aslinya Marini kadang-kadang. Ya, ini bukan pengalaman siapa, pengalaman teman gitu kayaknya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu iman itu melahirkan rasa aman. Nih kalau misalkan begini tadi, ini saya pernah baca ilmu psikologi kayak gini. Ternyata ya iman dan aman itu kan surat berapa tadi? Surat yang ke-6, Al-An'am ayat yang ke-82. Tadi kan orang yang beriman melahirkan rasa apa? Aman dalam ayat itu. Iman aman itu bisa melahirkan imun, Pak. Jadi imun itu dilahirkan oleh iman, yang iman itu melahirkan aman. Jadi imun itu dari rasa aman. Jadi orang kalau misalkan dia tenang aman, lahir imunnya. Dalam saya baca di dalam ilmu biologi itu ada yang disebut dengan pelajaran imunologi. Imunologi itu ilmu yang berbicara tentang masalah imun. Kalau saya dulu jurusannya astrologi gitu ya. Sekolahnya Dapang School. Dapang School itu sekolah ngadapang kayak dari nyoret gitu ya. Itu imunologi itu ilmu yang bicara tentang imunologi. Nah, di dalam ilmu yang berbicara tentang imun, makanya kan apa bahasa kita ya? Imun itu kan lahir karena hormon endorfin. Endorfin itu hormon yang ada dalam tubuh kita, namanya endogenous dan morfin. Jadi endogenous dan dalam tubuh, morfin itu pereda nyeri. Jadi aslinya fungsinya morfin itu untuk menghilangkan nyeri. Makanya itu biasanya kan dipakai oleh para kedokteran.
endorfin. Endorfin itu artinya dalam tubuh. Morfin itu pereda nyeri. Jadi kita itu sebetulnya memiliki pereda nyeri, obat yang ada di dalam apa? Tubuh kita. Contoh misalkan begini, perempuan itu kan melahirkan ya. Ini kalau ini yang jawab perempuan, bapak jangan jawab itu ya. Bu, ibu itu kan pernah melahirkan nggak? Ketika melahirkan saya tanya, sakit nggak? Ketika melahirkan sakit. Setelah melihat bayinya menangis, lucu, masih sakit nggak kira-kira? Artinya kebahagiaan melihat bayi menyebabkan dia lupa kalau dia sakit. Makanya endorfin itu artinya kan bahagia, hormon kebahagiaan. Makanya orang kalau misalkan bahagia dalam sini itu aman, nyaman, tenang, tentram hidupnya, itu imunnya naik. Tapi kalau orang cemas, takut, khawatir, apalagi cemas, takut, khawatir, galau, risau, imunnya turun. Orang yang imunnya turun otomatis gampang terserang penyakit. Jadi kalau misalkan dia nyaman, tenang, tentram, imunnya naik. Kalau imunnya naik, kekebalan tubuhnya juga. Jadi iman melahirkan aman, aman melahirkan. Jadi sebetulnya nggak perlu divaksin, perbanyak aja zikir dan hadir di majelis ilmu, insya Allah iman naik, aman naik, imun. Karena yang divaksin juga banyak yang mati masalahnya gitu. Maaf, ini bukan sedangkan ya. Artinya di situ Allah itu sudah lengkapi tubuh kita dengan keamanan yang luar biasa. Zikir tadi itu masalah dahsyat itu. Ya, Rotibul Hadar itu zikir-zikir pamungkas semua. Jangankan corona, ya, jin iblis, jin tomang, jin danjung kabur semuanya itu. Jadi ini poin pertama. Nah, poin yang kedua, iman itu bisa melahirkan karena dia aman. Dia melahirkan sikap optimis, percaya diri, optimis dalam hidup. Tidak pesimis dia. Ya. Ini kan yang paling dikhawatirkan kan dalam diri umat Rasulullah itu kan pesimis. Madesu, masa depan suram kayak. Ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang menjamin kehidupan kita itu adalah siapa? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh siapa? Surat berapa itu? Surat Hud, surat 11 ayat yang ke-6. Dijamin rezeki. Ini kita kalau baca kisah Nabi Sulaiman, ada semutnya Nabi Sulaiman. Jadi di dalam surat 27 itu ya, kalau nggak salah ayat yang ke-19 nya, namanya surat An-Naml. Jadi semut aja dikasih nama surat, itu luar biasa. Ya, kita aja nggak ada nama surat Sumron Makmun, nggak ada gitu. Tapi semut ada nama suratnya, surat An-Naml, surat tentang semut. Kan suatu saat Nabi Sulaiman itu kan datang ke sebuah lembah namanya Wadud Namli. Lembah apa? Lembah semut. Datang Nabi Sulaiman. Terus begitu dia melihat tentang sekelompok semut. Raja semutnya bilang kepada rakyatnya, ya ayuhan naml udkhulu masakinah la yahtimannakum Sulaiman. Hai para semut, masuk kalian, masuk ke dalam rumah kalian, buru-buru, takut ada Sulaiman dan pasukannya, jangan sampai kalian terikat. Begitu pemimpin, kalau ada apa-apa yang diamankan rakyatnya dulu. Pemimpin itu begitu. Semut itu kayak begitu, semut aja ngerti gimana menyelamatkan rakyatnya. Rakyatnya dulu, dia ngerti, dia tenang aja dia dulu. Pemimpin itu begitu, kalau dia mendapatkan negara, mendapatkan keuntungan, yang merasakan untungnya rakyat dulu. Kalau negara mengalami kerugian, yang pertama merasakan kesengsaraannya, kerugian, kesulitannya, pimpinannya dulu. Ini rakyat sulit dengan corona, yang untung menterinya bisnis PCR. Betul kan? Rakyatnya susah, menterinya korupsi. Kita maksud menjaga 5M, dia mah 17M kita pakai. Kacau gitu. Bagian kita 5M, ya, bagian dia 17. Enak di dia, gak enak di kita kayaknya gitu ya. Nah banyak dia mah kayak gitu ya. Nah jadi
jongkok Nabi Sulaiman dan bertanya dengan senang. Itu dalam tafsir itu terjadi obrolan, bahasa sekarangnya kongkong antara Sulaiman dengan semut. Mantap ngobrolnya, gak tanggung-tanggung semut ya ngobrol orang semut aja dia ngobrol. Terjadi obrolan antara Sulaiman dengan semut. Kata Nabi Sulaiman, semut ya, berapa rezeki Allah yang kau habiskan dalam 1 tahun? Kata semut, aku cukup menghabiskan 1 butir gandum saja wahai Sulaiman. Oh, 1 butir gandum. Karena penghormatanmu kepadaku, mulai tahun depan kau ikut ke istana dan aku yang menjamin rezekimu, kata Nabi Sulaiman. Di bawah semut itu ke istana Nabi Sulaiman. Di istana dimasukin botol, ditaruh gandum, ditutup. 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman bawa gandum lagi 1 butir, dicabut, pas mau dimasukin ternyata gandumnya masih ada sepotong. Nabi Sulaiman kaget, semut, kau bilang ketika di hutan kau dalam 1 tahun menghabiskan 1 butir gandum. Loh, kok sekarang kau cuma habiskan setengahnya? Ini gimana ceritanya? Begini Sulaiman. Ya kenapa gimana? Aku dengerin aja. Kamu mau tahu? Mau tahu banget atau tahu doang? Kata semut begini. Ketika di hutan yang menjamin rezekiku adalah Allah. Makanya 1 butir 1 tahun aku habiskan. Tapi begitu yang menjamin rezekiku adalah engkau wahai Sulaiman. Walaupun engkau seorang raja, maka aku hanya makan setengahnya dan sisakan setengah. Kenapa? Aku habiskan setengahnya dan buat stok setengahnya untuk tahun depan. Aku khawatir kamu lupa nanti. Banyak. Kalau Allah yang menjamin, aku tidak khawatir kalau Allah lupa terhadap rezeki. Tapi kalau engkau sekalipun raja, aku habiskan setengah, aku sisakan setengah. Aku khawatir tahun depan kau lupa. Kalau kau lupa kan aku masih punya stok. Hebat tadi dengan sebut ya. Jadi bayangkan, kita kadang-kadang telur masih ada di kulkas, sayur masih ada, ke istri masih ngomong, makan apa mak? Masih makan apa? Telur masih banyak, mie masih banyak, masih nanya makan apa kita? Masya Allah, begitulah keyakinan semua. Kenapa dia? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satu makhluk melata di muka bumi melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Kenapa contohnya dabbah melata? Karena makhluk paling lemah itu dabbah. Dan itu sering kita lihat cicak. Harusnya kan yang protes pertama kepada Allah bukan cicak. Dia hanya melata, makanannya terbang. Tapi nggak pernah ada cicak mati kelaparan karena kekurangan nyamuk, Pak. Matinya cicak satu dijepret anak-anak. Yang kedua dia kepencet sama apa? Kegenjat pintu jendela. Tapi nggak pernah ada cicak mati gara-gara kelaparan. Padahal makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Dia yang melata. Tapi nggak pernah cicak rata-rata gemuk semuanya kok gitu. Dabbah contohnya makhluk yang kita dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih segalanya, masih takut. Masya Allah, terlalu kata Bang Roman. Nah ini kan yang kedua. Itulah kenapa? Karena Bang beriman. Jadi dia melahirkan sikap optimistis, optimisme, percaya diri. Kenapa? Karena dia yakin terhadap jaminan siapa? Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang selanjutnya, 3 saja dulu dah. Yang selanjutnya adalah iman itu ternyata benteng pertahanan terhadap berbagai macam ujian hidup. Ya, jadi orang itu Pak, bagaimana dia tahan terhadap ujian, sikapnya terhadap ujian itu amat sangat bergantung terhadap kualitas keimanan. Ya, saudara kita di Jawa Timur di Lumajang diuji dengan erupsi gunung, belum meletus Pak, namanya erupsi. Erupsi itu bahasa kitanya bersin Pak. Ini bersinnya aja 46 orang mati Pak, gara-gara bersin gunung itu. Makanya jangan coba-coba bikin gunung bersin Pak. Ya, jadi erupsi itu adalah ibaratnya bersinnya gunung Semeru. Makanya belum meletus, baru bersin Pak. Bersinnya doang 46 orang mati, 100 lebih orang itu luka parah, dan ribuan orang mengungsi gara-gara Semeru bersin. Itu kan asap vulkaniknya kan berbahaya. Ya.
apalagi sekarang masih corona lagi, berbahaya asap bukan gitu. Ya, bisa kena asma, bisa kemana-mana. Itu musibah yang mereka mengalami kesulitan. Ya, itu musibah. Nah, orang-orang yang punya itu, dia punya kekuatan menghadapi itu. Ya, jadi iman itu adalah merupakan benteng pertahanan terhadap apa? Musibah. Karena setiap manusia yang hidup, makhluk hidup pasti diuji. Dan persiapan kita menghadapi ujian itu adalah apa? Karena orang beriman itu akan bersabar. Ya kan ayatnya, surat 2 ayat 155 157 misalnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ. Ini kan aneh ayatnya. Orang mau dikurangin hartanya, orang mau dikurangi jiwanya, orang mau diuji dengan kelaparan, kok dia jadi kabar gembira? Ada orang gembira ketika mau diuji, kan aneh. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau di dalam ilmu ekonomi ada begini Pak. Dalam ilmu ekonomi ada istilah merubah kerugian menjadi keuntungan. Itu pakar-pakar ekonomi itu ada yang begitu. Misalkan ada perusahaan bangkrut, ada perusahaan mau ambruk. Dia kalau tidak mau ambruk, dia bisa bayar orang pakar ekonomi untuk jadi dokternya, untuk mengobati perusahaan itu bisa bangkit kembali. Terus saya pernah dengar itu dari seorang ekonom dari BI, merubah kerugian menjadi sebuah keuntungan. Kalau kita kan mengenal istilah gini, nasi sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur, mau ngapain? Tapi kan sama orang Cianjur kan nasi sudah jadi bubur, dikecapin sama dia, dikaluin, diayamin, dikerupukin, dikacangin, dibawangin, laku dari 15.000, betul nggak? Lebih mahal daripada nasinya. Nasinya satu piring 5.000. Kalau sudah jadi bubur, karena dipakai topping, dipakein kecap, dipakein kaldu, dipakein ayam, jadi 10, lebih mahal daripada nasi. Itu namanya merubah kerugian jadi. Kalau nasi belum tentu semua orang senang, tapi kalau sudah jadi bubur, bayi senang, orang dewasa suka, anak-anak suka, aki-aki, nenek-nenek, orang sakit, orang sehat, laris. Jadi deh tukang bubur naik haji kan begitu. Begitu ya. Jadi artinya ketika nasi sudah jadi bubur, jangan berhenti di situ. Kasihin kamu, kasihin yang lain. Jadi lebih mahal daripada sama. Bagaimana merubah kerugian jadi keuntungan? Begitupun bagaimana merubah musibah jadi anugerah. Gimana caranya musibah yang menimpa kita menjadi anugerah? Menjadi anugerah. Gimana caranya? Orang beriman yang bisa merubah itu. Dengan cara apa? Satu, orang beriman itu dengan cara sabar. Jadi bagaimana cara merubah musibah jadi anugerah? Satu, sabar. Sabar. Apa sabar itu? Sabar itu kata Imam Ahmad Sowi di dalam Hasyiah Tafsir Sowi, Sarah Tafsir Jalalain, habsun nafsi lima kuriha. Jadi sabar itu adalah menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Itu sabar. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Bertahannya diri kita terhadap sesuatu yang tidak sesuai harapan, yang tidak sesuai keinginan. Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ada sesuatu pasti yang tidak kita sukai, maka kita perlu sabar di sini. Pinginnya sehat, kenyataannya sakit. Nah, ketika sakit harus apa? Sabar, bertahan. Pinginnya dompet isi terus, kenyataannya kosong. Ada juga isi kartu nama doang dengan bor kadang-kadang. Sabar. Jadi sabar itu bertahan terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika pertama nemu calon istri kalem, diam, pas sudah jadi istri cerewetnya minta ampun. Itu sabar. Ketika lihat calon suami pertama ngajak, pertama apel ke rumah makanya baik, jor-joran, dermawan. Kalau bawa martabak bukan hanya satu macam,
martabak telurnya, martabak manisnya dibawa semua. Pas udah jadi suami, kulitnya minta ampun. Sabar. Apa sabar? Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disuruh. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak sesuai keingin, tidak sesuai harap. Itu sabar. Ibu sabar. Di atas sabar namanya ridho. Kalau ridho itu bukan lagi dia bertahan tapi menikmati. Karena kalau ridho itu artinya menyetujui itu artinya menikmati. Ridho itu artinya puas, suka itu yang menikmati. Ya istri cerewet ridho. Tadi kan bertahan, hanya bertahan. Kalau ini ridho menikmati. Mama kalau udah ngomel nikmat kayaknya. Ajib kayaknya ajib. Ya ajib kayak Krisdayanti nyanyi kayaknya gitu ya. Dia udah menikmati. Istri juga sama. Suami kikir kulit pahil nikmati. Alhamdulillah. Gara-gara papa pelit kikir, mama jadi langsing kayak begitu ya. Padahal mau kurang gizi langsingnya gitu ya. Nah itu namanya ridho, menikmati. Makanya Nabi Ayub itu sudah menikmati penyakitnya. Bukan hanya bertahan dengan penyakitnya, tapi Nabi Ayub sudah menikmati penyakitnya. Masya Allah. Ya, makanya istrinya semua meninggalkan Nabi Ayub, kecuali satu yang setia. Kalau kita kan setianya setiap lingkungan ada kadang-kadang. Setia satu. Sampai-sampai yang satu sudah tidak tahan lagi, dia ngomong kepada Nabi Ayub, "Bang, iya kenapa Neng?" Ceritanya orang situ petek, kalau maksudnya gitu ya. Kenapa Neng? Iya. Abang kan Nabi. Kalau ngomong, kalau ngeluh, kalau ngadu, kalau doa pasti dikabulin. Kenapa sih abang nggak ngomong sama Allah kalau abang punya penyakit kayak begini? Malu nih. Kenapa emang? 70 tahun abang sehat dan punya segala-galanya. Baru 18 tahun abang sakit. Terlalu abang kalau udah ngeluh kayak gitu. Tapi apa? Belum sempat berdoa karena dia sudah ridho. Allah perintahkan, wahai Ayub, hentangkan kakimu ke bumi, akan memancar air, minum sebagian, baru makan sebagian. Jadi kalau sudah ridho, belum berdoa pun sudah dikabulkan sama Allah. Makanya kan ayatnya begitu. Ista'inu bis-sabri. Jadi sabar dulu, ridho dulu terhadap masalahnya, baru berdoa. Kita sabarnya kagak, ridhonya kagak, ngedoa sampai berbelel-belel, nggak dikabul-kabulin gitu. Kenapa? Karena kita salah. Makanya kalau ingin doa dikabulkan, ridho itu yang menimpa kita itu ikhlas dulu, ridho dulu, sabar dulu, baru kita doa. Makanya Nabi Ayub itu kan baru berdoa, "Anni masanniya durru wa anta arhamur rahimin." Ini yang dijadikan oleh kata para ulama, kalau kita sakit dan tidak tahan dengan sakit kita, ini salah satu doanya, doa Nabi Ayub. Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamur rahim. Wahai Allah, aku ditimpa penyakit. Allah, aku sakit. Allah, aku menderita. Sedangkan Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Belum sempat berdoa, Allah kabulkan keluhan Nabi Ayub dan dihilangkan penyakitnya dan dia dalam keadaan yang lebih baik. Jadi begitu. Jadi iman itu benteng pertahanan terhadap berbagai macam ujian. Satu, sikap orang beriman menyambut ujian adalah dengan cara bersabar. Jadi begitu. Kita tadi dikasih tahu Ustaz aja sampai jam 6.15, berarti 5 menit lagi. Terusin dulu ya saja. Jadi itu. Jangan kelamaan lah, nanti bosan. Yang kedua, kehabisan bahannya nantinya gitu. Jadi begitu. Jadi sabar. Makanya Allah ini luar biasa ya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang sabar sehingga mampu merubah musibah jadi anugerah, ternyata ayat ini pun menjelaskan tentang cara sabar. Sedikit saja saya bahas, misalkan kita coba lihat ya ayatnya ya. Surat 2 155 157 misalkan ya. Saya bahas sedikit saja. Ini kan kalimatnya begini,
Ya, kalimatnya begini surat Goib. Walanab luan nakum, itu pertama. Yang kedua bisa ini. Ini aja misalkan. Kita garis bawahi ini ya. Nabwa ini kan kalimat fi'il apa tadi? Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari. Nabwa. Dan fi'il mudhari itu kan salah satu cirinya kan Anita ya. Anita, nun, ta, ya, Anita. Ini kan ada nunnya. Nabwa. Fi'il mudhari itu kan zamannya akan datang tadi kan? Akan datang. Akan datang ini kan menunjukkan informasi. Sungguh kami akan menguji. Akan menguji itu artinya sebelum Allah uji kita sudah diinformasikan. Jadi kalau misalkan ada anak sekolah kelas 3 SMP atau SMA atau kelas 6 SD, pas dia masuk sekolah kata gurunya, nah nanti 6 bulan ke depan, bulan Juli di 2022 akan ujian nasional. Kalau sudah diinformasikan kan anak bisa apa? Bisa siap-siap. Kalau misalkan pas ketika bulan Julinya ujian, anak nggak bisa protes. Nah, kumpulin tasnya ke depan untuk bukunya hari ini kita ujian nasional. Nggak bisa. Oh, guru kok masa sih ujian? Nggak bisa dikasih tahu 6 bulan yang lalu. Kecuali kasih tahu itu dadakan. Pas anak masuk, nah masuknya ke depanin tasnya, tutup bukunya. Ada apa Pak Guru? Ujian nasional. Bukan hanya anak yang protes, emak-emaknya datang demonstrasi. Betul nggak? Tapi kalau sudah diinformasikan sebelumnya, nggak ada lagi protes. Nah sama ketika Allah kasih kita sakit, ketika Allah kasih kita menderita, ketika Allah kasih kita masalah, pertanyaan saya kira-kira sudah diinformasikan belum sebelumnya Allah kita bakalan ada masalah? Kita bakalan diuji, sudah diinformasikan belum? Udah, ini ayatnya. Artinya saya tanya, ayat ini datangnya barusan atau datangnya sudah 14 abad yang lalu kira-kira? Allah sudah ngasih informasi orang hidup pasti diuji 14 abad yang lalu. Sudah diuji kita 14 abad yang lalu, dikasih informasi, sungguh kami akan uji kalian. Baik, cuma kita aja yang jarang baca ayatnya. Kenapa ketika kita sakit ada masalah kita protes sama Allah? Kan harusnya tidak, salah kita. Kenapa tidak belajar, tidak persiap? Itulah ngaji, itulah ibadah dalam rangka mempersiapkan diri ketika kita diuji bertahan. Karena ujian menyebabkan kita tetap bertahan dan bertuhan. Kan begitu masalah. Dengan ujian kita bisa bertahan. Nah ini informasinya seperti itu. Sungguh kami akan menguji. Itu informasi. Sudah jauh-jauh hari Allah kasih informasi kita akan diuji. Sama kita ketika diuji kita tidak bersiap. Makanya nggak bisa kita protes sama Allah. Karena ujian yang diberikan kepada kita bukan tiba-tiba. Bahkan Allah katakan, bahkan Rasul katakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim apa? Innallaha katabal maqadiril khalaiq ya qabla ayyakhluqa samawati wal arda khamsina alf sana. Allah telah menentukan takdir kita ya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi saya ini ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini itu sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit. Makanya di dunia ini kalau dalam pandangan orang beriman tidak ada yang kebetulan. Kita mau kadang-kadang dikit-dikit kebetulan ya, betulan. Ya, kita datang ke rumah nggak datang ditanyain, pas orang datang dikatain tumben kebetulan udah datang. Ini orangnya pundung nggak datang lagi dia. Ini kan yang pertama begitu, itu nabuah. Yang kedua, kunci sabar dalam ayat ini itu ada kata-kata kum. Kum itu apa? Kum itu kan kalian. Kalian itu kan kata jamak. Artinya yang diuji itu semuanya, bukan hanya satu orang. Kalau bapak pernah sakit gigi, orang lain pun pernah sakit gigi, Pak. Bahkan yang lainnya 3 apa sakit giginya, Pak. Kalau ibu pernah punya masalah, orang lain pun pernah punya masalah. Artinya ujian itu merata. Merata. Bapak lagi nonton apa? Lagi nonton bola. Pas senang-senangnya, seru-serunya listrik mati.
Trek mati. Keluar dia tanya tetangga, Pak ya, rumah bapak listrik mati kagak? Mati. Yang anak mati nggak? Tanya ke RT, satu RT emang listriknya mati. Agak tenang Pak. Oh ternyata bukan hanya listrik saya yang mati, semuanya tenang. Tapi ketika kita seru-serunya nonton bola, listrik di rumah kita mati cepat. Tanya tetangga depan, mati nggak listrik bapak? Nyala. Tetangga kanan nyala. Yang lain semua, yang dia doang yang mati. Sakitnya di sini Pak. Sakit. Ini PLN sentimen kayaknya ini. Pas dilihat ternyata pulsanya habis, dia bayar pulsanya. Tokennya habis dia kayak gitu. Ini kan begitu. Tapi kalau semuanya kena agak ringan. Tapi kalau hanya kita doang itu sakit. Nah sama. Ketika kita sakit, yang lain juga sakit. Ketika ada masalah, yang lain juga punya masalah. Artinya ujian ini merata. Bahkan yang paling berat ujiannya para nabi, orang soleh, dan orang-orang beriman lainnya. Jadi nggak perlu kita itu. Yang ketiga, Allah ungkapkan dengan kata-kata syai'. Apa syai' artinya? Sedikit. Sebanyak apapun ujian itu, udah Allah gariskan sedikit. Sedikit dibandingkan apa? Satu, makanya mau bandingkan sedikit dibandingkan nikmatnya. Kita itu punya 27 gigi. Biasanya yang sakit 27-nya atau satu kira-kira? Berarti ada 26 yang sehat. Sedikit atau banyak kira-kira? Seringan sedihnya, seringan senyumnya Bapak Ibu. Dompet seringan isinya, seringan kosongnya Bu. Seringan makannya, seringan tidak makannya. Seringan sehatnya, seringan sakitnya. Suami seringan ngasih duitnya, seringan kagaknya. Seringan ngasihnya. Suami tiap hari ngasih. Satu hari doang dia kagak ngasih karena lagi nggak punya, itu diomonginnya sampai lagi nyuci. Suami gua mah ngasih duit kagak, makan gempul banget kayak gitu. Itu bahan cuma satu kali doang kagak ngasih. Lupa itu yang 30 hari dia ngasih. Kita kan kadang-kadang kayak begitu. Kita kadang-kadang sehatnya terus-terusan, sakitnya sekali, satu sakitnya. Bandingkan antara sakit apanya? Antara nikmat dengan musibah. Banyakkan nikmatnya dibandingkan. Makanya Allah sudah katakan, walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit-sedikit. Dibandingkan apa? Dibandingkan sehatnya, dibandingkan nikmatnya. Dua, sedikit dibandingkan apanya? Sedikit dibandingkan pahalanya. Pahala sakit itu dahsyat. Bahkan kenapa Allah kasih kita sakit? Banyak nikmatnya. Ya, supaya kita menghargai nikmatnya sehat. Sedikit dibandingkan apa? Dibandingkan orang lain. Makanya kita kali-kali suruh kalau pelesiran itu jangan ke Ancol melulu, jangan ke Taman Sari. Kali-kali kalau pelesiran mau kemana? Mau ke rumah sakit. Ngapain pelesiran ke rumah sakit? Ada orang yang satu ditutup telinganya, hidungnya pakai selang gitu. Ada yang satu yang disemen kaki tangannya, kan gitu. Jadi kita bersyukur, Masya Allah, sedikit dibandingkan orang lain. Sedikit. Jadi di situ Allah itu. Nah, orang yang melihat terhadap kalimat ini, satu, informasi ujian sudah jauh-jauh hari. Dua, ujian berlaku untuk semuanya. Tiga, sebanyak apapun sedikit dibandingkan nikmat, dibandingkan pahala, dibandingkan orang lain, dia akan bisa bersabar kefahan ketika menyikapi itu semua. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di mana kita bisa mengukur iman? Di majelis ilmu, majelis pikir seperti ini. Ini namanya charger keimanan kita. Insya Allah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Benar dari Allah, salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ada pertanyaan, ada pernyataan, silahkan aja. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.